teman-teman semua, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing tentang kebiasaan aku yang udah aku jalani selama kurang lebih 1 semester ini atau kurang lebih 6 bulan ke belakang. Aku lagi suka banget kayak journaling, terus budgeting, terus bikin-bikin daily target seperti ini di kertas yang lucu-lucu, di buku jurnal yang lucu-lucu, dan aku mau sharing ke kalian gimana sih aku membuat journalingku atau scheduling seperti ini di kertas yang lucu dengan konsep low budget. Pastinya ini bakalan bermanfaat sekali, amin. Buat teman-teman semua yang suka journaling tapi gak mau keluar budget banyak. Nah, kita tuh bisa loh memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, atau kita bisa bikin sendiri template-nya. Dan caranya gampang banget, nggak perlu repot-repot ngedesain juga. Aku bakal bagi tipsnya buat kalian semua. Yang pertama, untuk mendapatkan template kertas yang estetik, yang biasanya kita pakai untuk journaling atau untuk noting, daripada kita mahal-mahal beli di e-commerce, mending kita bikin sendiri. Jadi kita cuma modal desainnya ini udah ada di Pinterest, teman-teman. Seperti website yang aku buka sekarang ini, kita bisa juga loh ambil dari handphone. Jadi ada aplikasi Pinterest namanya, itu bisa disimpan di handphone atau bisa kalian buka di desktop seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal klik aja di pencariannya, kalian mau cari gambar template apa. Kalau aku biasanya pakai keyword aesthetic background. Terus kita pilih gambar-gambar yang kita suka apa, habis itu kita tinggal atur aja di Microsoft Word. Kalau udah kita PDF-in seperti yang aku lakukan sekarang ini. Dan kalau teman-teman udah selesai milih desain-desainnya sesuai sama selera kalian, bisa langsung di print aja ya, pakai kertas, boleh kertas bekas, boleh kertas 80 GSM atau yang sesuai sama kemampuannya teman-teman aja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini mudah banget buat kita bikin dan hasilnya tuh lucu-lucu banget, super estetik, dan kita nggak perlu repot-repot buat mendesain lagi. Nanti biasanya aku akan potong-potong bagian-bagian kertasnya ini menjadi beberapa bagian sesuai sama pattern yang aku inginkan atau sesuai sama desainnya. Oke, di sini kita potongin dulu. Jadi kalau biasanya itu kan kalau beli di e-commerce mungkin harga berapa, terus kita bisa dapat paket misalnya 20 stiker atau 40 stiker kayak gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita ngeprint sendiri, mungkin kalau teman-teman punya printer di rumah itu bakalan lebih hemat lagi. Tapi kalau teman-teman nggak punya printer, kalian bisa ngeprint di tempat-tempat printan gitu. Pastinya harganya juga jauh lebih terjangkau dan dapatnya bisa lebih banyak daripada kalau kita beli di e-commerce. Nah, ini cara yang pertama nih. Jadi kita dapat desainnya dari Pinterest, terus kita bisa adjust pemotongannya. Ya, tadi ada yang aku potong sesuai polanya, ada yang aku potong lebih kecil lagi, dan yang gede ini bakal aku biarin karena ini nanti buat afirmasi positif. Next, selain dapat desain dari Pinterest, biasanya kita paling suka kan pakai kertas-kertas coklat atau kertas yang estetik gitu kan. Nah, kita bisa memanfaatkan bungkus-bungkus paketan kayak gini, teman-teman. Jadi kalau biasanya kita beli sesuatu di e-commerce, terus kita dapat paket, itu kan ada paper wrappingnya. Nah, paper wrappingnya ini nggak usah dibuang, kita bisa manfaatkan, kita potong-potong sesuai sama kebutuhan kita. Kebetulan di sini aku kemarin habis beli buku dari Gramedia dan packagingnya itu lumayan juga. Jadi otomatis kertas packagingnya ini nggak aku buang, tapi aku potong-potong lagi seperti ini. Nah, selain dari bungkus paketan, kita bisa juga loh manfaatin tas atau paper bag yang udah lapuk atau yang udah usang, atau paper bag bekas yang ada di rumah kalian dan memiliki pola yang menurut kalian itu cukup bagus dan bisa dimanfaatkan. Di sini aku pakai paper bag bekas hajatan, teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu aku kondangan gitu kan, terus dapat paper bag ini dan menurutku kok polanya cukup bagus ya. Jadi aku simpen aja. Biasanya tuh kayak gini random aja. Ada yang aku gunting, ada yang aku sobek-sobekin sendiri biar polanya itu lebih estetik lagi menurutku.
Jadi sesuaikan sama seleranya teman-teman, sekreatifnya teman-teman aja. Di awal-awal mungkin agak sukar ya, tapi nanti kalau kalian udah terbiasa bikin-bikin kayak gini, kreativitas kalian tuh bakalan meningkat lagi. Aku jamin itu. Oke, di sini sekarang aku bakalan taruh kertas-kertas yang udah aku bikin polanya tadi ke dalam plastik bag. Nah, plastik bagnya ini juga aku manfaatkan lagi-lagi low budget ya. Aku pakai plastik yang kita dapat kalau kita naik kereta itu loh. Jadi kalau teman-teman suka naik kereta biasanya dapat masker sama tisu basah. Nah itu kantongnya jangan dibuang, kita bisa manfaatkan untuk penyimpanan seperti ini. Jadi kita nggak perlu beli lagi di e-commerce atau nggak perlu beli langsung juga, alias nggak perlu repot-repot cari tempat buat nyimpen. Kita bisa pakai ini. Kan kalau plastik tuh awet ya. Jadi selama kita merawatnya dengan baik, makanya juga nggak ngawur, pasti ini bisa dipakai dalam kurun waktu yang lama juga gitu teman-teman. Jadi kita manfaatkan barang yang ada, nggak perlu ngerogoh cross check banyak, itu udah bisa. Oke, selanjutnya di sini ada alat tulis yang biasanya aku gunakan untuk journaling. Aku mau sharing ke teman-teman juga. Jadi biasanya aku pakai spidol metalik, terus pensil tik, terus ada spidol biasa juga, stabilo pastinya. Aku suka yang warna pastel gitu. Jadi aku beli yang paketan warna pastel dan ballpoint dengan aneka warna. Untuk bahan-bahan ini atau untuk alat tulis ini itu nggak perlu yang kita beli mahal-mahal ya teman-teman, tapi kita sesuaikan aja sama kantong kita. Yang penting itu tercukupi, yang penting kreatifnya kita itu seperti apa gitu ya. Nanti pasti juga bisa berguna dan fungsinya sama aja kok. Nah selain alat tulis yang ballpoint tadi, aku juga punya lem yang biasa ya buat nempel-nempel gitu. Terus aku punya selotip juga warna-warni yang warna pastel, dan ini yang bulat-bulat itu sebenarnya adalah sisa potongan kardus, bukan kardus sih, kayak packaging gitu waktu aku nikah. Jadi waktu itu ada tas souvenirnya gitu kan, terus ada bulat-bulatnya ini buat ngebolongin souvenirnya itu. Jadi aku simpan aja kok, kayaknya estetik, bisa buat sticky notes. Oke, so kita simpan di sini. Selain itu aku juga punya gunting karena aku suka desain sendiri ya, jadi pastinya butuh gunting. Kemudian ada penggaris dan ada beberapa sticky notes yang memang aku beli langsung biar tinggal nempel. Nah, yang terakhir pastinya kita butuh buku journaling. Bukunya ini teman-teman bisa beli di Shopee, nanti bakal aku cantumin linknya juga ya. Harganya cuma 11 ribuan aja, tapi nggak tahu ya stoknya masih ada apa enggak. Pokoknya garcep-garcepan kalau dapat buku ini karena memang semurah itu, tapi isinya tuh sebagus itu. Jadi kertasnya tuh bagus, kayak kertas yang estetik gitu, warnanya agak kayak kertas novel kalau aku bilang ya. Aku nggak tahu jenis kertasnya namanya apa. Terus untuk semua produk-produk yang tadi aku pakai juga teman-teman bisa langsung beli di toko yang ada di Shopee. Aku bisa kasih tahu linknya nanti ya, aku cantumin di description box. Atau bisa juga datang langsung ke store-nya, tapi kalian harus ke Mojokerto kalau mau ke store-nya. Tapi dijamin harganya tuh murah-murah banget dan tidak menguras kantong kalian. Oke, di sini aku akan kasih tunjuk ke kalian gimana sih biasanya kalau aku mau mulai nulis di buku jurnalku. Jadi biasanya kertas yang udah aku potong-potong tadi tuh nggak akan aku pakai semua kayak langsung satu kertas gitu ya, tapi aku sesuaikan kebutuhan teman-teman. Jadi aku pengennya itu desainnya model kayak apa, biasanya aku rinci-rinciin dulu, nanti kalau udah baru aku tempel-tempelin seperti ini. Nah, yang kebetulan aku mau bikin di sini adalah aku mau ngelis kebutuhan buat persalinan, karena kebetulan aku sudah hamil kandungan yang usianya sudah cukup tua. Udah 30 minggu, jadi udah harus mulai siap-siap kayak gini. Di sini aku bakalan list keperluan apa aja sih, mulai dari dokumen-dokumen penting, terus keperluan ibu dan bayi itu ada apa aja, HPL-nya kapan, kayak gitu. Nah, kertas yang tadi udah aku download di Pinterest bisa langsung kita tempel aja pakai lem seperti yang barusan udah aku contohin ke teman-teman semua. Nah, buat nempelnya ini kalau teman-teman masih pemula, kalian bisa juga loh cari di aplikasi Pinterest tadi. Kayak ketik aja kata kuncinya tuh journaling ideas. Nah, nanti di situ bakal banyak foto-foto journaling kayak gini yang teman-teman bisa tiru di awal. Habis itu nanti pasti kalian bisa kembangin kreativitas kalian sendiri.
Oke. Di sini alat tulis yang aku pakai, aku pilih satu spidol warna hitam, satu pensil tik warna abu-abu, kemudian ada 2 ballpoint yang warnanya hitam juga, yang satu gel, yang satu ballpoint biasa. Nah, buat pemilihan warna kayak gini tuh biasanya aku juga random aja ya, sesuai sama moodnya. Kayak lagi pengen moodnya apa nih, yang cocok apa nih gitu. Nah, karena ini lagi nulis keperluan ibu dan bayi, makanya aku pilih warna yang cerah-cerah. Undertone-nya aku pilih yang identik dengan warna kuning, terus tadi ada pinknya sedikit, ada sentuhan coklatnya, jadi warnanya kayak cheerful gitu ya teman-teman. Oh ya, lagi-lagi ketika kalian membeli sesuatu, kalian nggak harus langsung beli sekaligus ya. Kayak alat tulis yang aku tunjukin ke teman-teman tadi, itu nggak semuanya aku beli sekaligus di waktu yang sama. Jadi pas aku mulai journaling, aku cuma punya ballpoint hitam, biru, dan merah. Ya itu yang aku manfaatin gitu ya. Jadi nggak usah dipaksa, sesuaikan kemampuan teman-teman, belinya dicicil pelan-pelan. Kalau lagi punya uang kita beli, kalau nggak ada uang lebih ya tahan dulu, puasa dulu. Nanti kalau tabungannya udah terkumpul, baru kita lengkapin lagi kebutuhan-kebutuhan journaling kita. Oh iya, nggak lupa juga aku ingetin teman-teman semuanya, minta tolong dukungannya buat channel ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih jempolnya dulu, like video ini, share juga ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media kalian, biar lebih banyak lagi yang dapat manfaatnya. Dan buat pendatang baru, jangan lupa subscribe, klik juga tombol lonceng di sampingnya, supaya kalian bisa selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Dan buat teman-teman yang punya tips-tips lainnya nih, bisa banget tulis komentar kalian di kolom komentar pastinya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di situ. Tidak lupa juga, aku mau bilang makasih banget buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini sejauh ini, yang udah subscribe, yang udah selalu nonton, dan kasih like kalian ataupun komen di kolom komentar. Makasih ya teman-teman semua buat dukungannya. So, itu aja yang bisa aku share ke teman-teman semua hari ini. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Hasta la vista everyone. Have a great day and